Nah, Mas Umam, tadi kan beberapa poin yang disampaikan juga ya. Kalau Mas Umam melihatnya ini kalau kan tadi ini adalah PR untuk bersama, tapi kalau untuk pemerintahan selanjutnya Prabowo Gibran artinya apakah ini menjadi PR yang cukup berat? Ini adalah momen pembuktian juga bagi keduanya untuk Pak Prabowo maupun juga Mas Gibran untuk ya membuktikan kepada publik bahwa mereka bisa kok untuk membuktikan itu semua. Ya, tentu ini menjadi tugas yang cukup menentukan ya bagi pembuktian pemerintahan baru. Apakah kemudian sesuai dengan janji-janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat kemarin, ada cukup banyak listnya, ataukah justru akan menghadapi tantangan tertentu. Tetapi yang kemudian menjadi terpenting adalah ketika setiap awal pemerintahan, salah satu yang dijanjikan adalah pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dulu di awal periode pemerintahannya, Pak Jokowi itu sempat menjanjikan misalnya akan tercipta pertumbuhan ekonomi sampai 7 bahkan 8% pada momentum 2019. Target optimistis sekali ya memang. Sangat optimistis, meskipun kemudian dalam rentang 10 tahun pemerintahan, praktis pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya stagnan di angka 5%, 5,0, 5,1. Tetapi meskipun demikian, angka itu masih cukup patut diapresiasi karena bagaimanapun juga dibanding dengan negara-negara berkembang yang lain, tingkat pertumbuhannya tidak setinggi di Indonesia. Akan tetapi yang menjadi penting untuk menjadikan kontemplasi bersama, apakah angka 5% itu memberikan impact yang signifikan tidak terhadap kesejahteraan masyarakat. Kalau misal kemudian ternyata ekspansi dari kelas menengah bisa meningkat secara signifikan, tentu itu akan menjadi sebuah roda ekonomi yang jauh lebih efektif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Tetapi kalau misal beberapa hari lalu ya, redaksi Kompas sendiri menulis sejumlah pemberitaan termasuk headline yang menyoroti bagaimana di tengah pertumbuhan ekonomi yang tampaknya tinggi, tetapi justru kelas menengah mengalami penurunan. Dan juga ada sisi yang juga mengganggu zona nyaman kelompok kelas menengah ini. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi bersama. Kalau kelas menengah menghadapi situasi itu, bagaimana masyarakat kelas bawah yang terkategori miskin atau terkategori hampir miskin, yang jumlahnya kalau misal kita menggunakan standar World Bank itu ada sekitar 40% dari total masyarakat Indonesia, atau yang disebut dengan the bottom 40 itu. Nah, ini yang kemudian perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintahan baru di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, supaya kemudian akselerasinya itu lebih tinggi, lebih cepat, dan impactful, bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput. Oke, dan ini juga bisa kita lihat artinya nanti kan ya semua kita meyakini juga Pak Jokowi tampaknya akan membicarakan soal keberlanjutan, kemudian juga di nota keuangan nanti ya pidato penyampaian APBN 2025 juga kan tampaknya ini akan memperlihatkan program-program prioritas di tahun atau setidaknya di setahun ke depan. Kalau Mas Umam juga melihatnya artinya apalagi yang perlu dibuktikan oleh pemerintahan ke depannya, terutama mungkin tadi ya indeks demokrasi, kepercayaan publik, kemudian juga soal kebebasan berpendapat dan penegakan hukum. Ya, kalau misal terkait dengan konteks penegakan hukum, lagi-lagi lembaga penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dengan tingkat netralitas yang terjaga, sehingga kemudian integritas penegakan hukum itu bisa terjaga. Karena kalau misal tidak, ini hanya akan menjadi zona permainan dan juga kontestasi kekuasaan. Nah, ini juga bertalian sebenarnya dengan konteks pembangunan ekonomi secara general. Karena kalau misal kemudian hukum menjadi panglima, maka kemudian lingkungan bisnis, investasi akan jauh lebih optimal, menciptakan lompatan akselerasi dalam konteks pembangunan ekonomi. Tetapi kalau misal tidak, lagi-lagi yang akan kita temukan adalah praktik-praktik korupsi, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Baik yang levelnya petty corruption maupun yang levelnya state captured corruption. Nah, ini yang kemudian tergambar ya, bagaimana ease doing business di Indonesia sudah diupayakan oleh pemerintahan Pak Jokowi, tetapi kemudian dalam konteks di lapangan seringkali juga masih ada anomali-anomali yang justru tidak sesuai dengan cita-cita besar dari pemerintahan. Lalu di saat yang sama
kalau misal kita cermati terutama ya terkait dengan public trust dan juga terkait dengan pemerintahan yang efektif, yang bersih, maka prinsip good governance itu tadi harus dijalankan. Demokrasi adalah hanya alat, tetapi demokrasi itu harus bisa menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena esensi dari pembangunan itu terletak pada konteks tata kelola pemerintahan yang baik, yang transparan, yang akuntabel. Nah kalau misal kemudian tidak, justru sebaliknya. Nah kalau misal kita cermati dari sejumlah indeks, misalnya di Corruption Perception Index, justru mengalami situasi yang tidak menentu. Kemarin sempat meningkat, kemudian dalam situasi pandemi dan terjadi eskalasi politik, kemudian dugaan politisasi penegakan hukum misalnya, kemudian terjadi pelemahan fungsi lembaga penegak hukum seperti KPK yang tampaknya semakin kurang optimal. Bahkan menurut informasi spekulatif, ada informasi KPK akan dilebur dengan ORI, dengan Ombudsman Republik Indonesia, dan diminta akan fokus pada fungsi penindakan, fungsi pencegahan misalnya. Nah ini semua harus dievaluasi betul. Pemerintahan baru perlu dan juga berkewajiban untuk meningkatkan secara optimal basis kepercayaan publik supaya kemudian proses berpolitik, berdemokrasi betul-betul memberikan impact dalam konteks tata kelola pemerintahan sehingga kemudian nanti bisa memberikan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih optimal ke depan. Oke, berarti fokusnya memang adalah sejauh mana dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Tidak hanya, ya mungkin semua kebijakan ada plus minusnya. Mungkin ya memang niatnya baik, tapi kan apakah bisa diterima, bisa dirasakan dengan baik atau tidak oleh masyarakat, itu yang paling penting. Karena betul, apapun yang baik kalau tidak di kalangan masyarakat di bawahnya tidak bisa dirasakan dengan nyaman maupun juga tidak sesuai kan juga nggak tepat ya Mas? Iya. Oke, Mas Umam, kalau juga Anda melihat nih, kalau dari program-program prioritas dari Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang tampaknya akan senada ataupun juga mungkin bisa dibilang sama copy paste dari Pak Jokowi. Apa saja kan kalau IKN sudah ada komitmen yang akan dilanjutkan. Iya. Apalagi Mas Umam? Iya. Ya IKN udah jelas ya, karena template-nya sudah dibuat, kemudian kerangkanya sudah diciptakan, tetapi di saat yang sama pemerintahan baru tampaknya juga harus menghitung apakah kondisi fiskal negara masih betul-betul memungkinkan untuk melakukan percepatan pembangunan di IKN. Ataukah pemerintahan baru harus bernegosiasi, berkompromi dengan realitas ruang fiskal negara yang barangkali masih perlu digunakan untuk prioritas kebijakan yang lain. Nah ini yang kemudian perlu diantisipasi. Tetapi kemudian di saat yang sama ada cukup banyak hal ya yang bisa dilakukan sebagai titik beda sekaligus juga keberlanjutan. Kalaupun yang paling terlihat tentu salah satunya adalah janji makan siang gratis. Ya. Ini kenapa kemudian menjadi highlight tersendiri? Karena janji ini membutuhkan impact keuangan negara yang sangat besar. Tetapi menjadi tergaungkan karena memang bertalian langsung dengan masyarakat di akar rumput, dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kalau misal memang ini dilakukan dan langsung dengan skala yang cukup luas misalnya, lagi-lagi apakah kemudian ruang fiskal negara, keuangan negara cukup memadai atau tidak untuk melakukan itu? Nah kalau misal kemudian tidak, tampaknya akan ada renegosiasi atau setidaknya dilakukan secara bertahap, tahap demi tahap untuk kemudian memenuhi janji politik tadi itu. Nah ini yang kemudian tampaknya akan terus dioptimalkan oleh pemerintahan baru. Adapun yang lain, sekali lagi, yang bisa dilakukan adalah terkait dengan janji kampanye juga. Salah satu poin yang sangat sering ya diulang-ulang oleh Pak Prabowo, oleh Mas Gibran dalam debat-debat Pilpres yang lalu, ketika ditanya apa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi, salah satu yang disampaikan adalah keywordnya hilirisasi. Nah, pertanyaannya adalah, ini sangat Jokowi sekali, pertanyaannya hilirisasi yang seperti apa? Kalau misal kita menggunakan studi kasus nikel misalnya, apakah hilirisasi seperti itu? Karena dalam konteks ekstraktif industri ya, memang betul dalam konteks awal kemudian dilakukan supply and demand-nya berjalan,
lalu kemudian ada proses hilirisasi dalam konteks penciptaan downstream industri di level itu. Tetapi pasca itu, sampai kemudian tercipta produk real dari industri itu ada kekosongan yang signifikan. Misalnya, cita-cita menciptakan mobil listrik, itu bagaimana? Nikelnya ada, kemudian downstream industrinya ada, tetapi pasca downstream industri, produknya itu, or nikelnya itu dijual semuanya. Salah satunya misalnya ke China, ke negara-negara yang lain. Nah, kalau misal kemudian terjadi kekosongan, ini justru hilirisasi yang dibayangkan hanya mensupport kekuatan ekonomi yang lain, bukan kita sendiri. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran, menciptakan ruang industri manufaktur yang betul-betul berdampak pada masyarakat di akar rumput. Kalau misal kemudian manufaktur itu bisa tercipta dalam bentuk UMKM ya, UMKM yang dalam skala kecil menengah, tetapi kemudian betul-betul bisa menciptakan ruang produksi yang lebih optimal, maka ini gelombangnya akan jauh lebih maksimal dalam pertumbuhan ekonomi. Sementara UMKM kita per hari ini itu sifatnya masih UMKM yang jadi seller saja, bukan produser. Yang dijual mana? Ya produk-produk dari luar negeri. Padahal kontribusi UMKM malah paling besar ya untuk PDB biasa. ya. Kontribusi UMKM itu bisa sampai sekitar 60% terhadap GDP Indonesia. Atau bahkan dalam konteks serapan tenaga kerjanya bisa mencapai sekitar 90%. Nah, kalau misal kemudian ini bisa diperkuat, UMKM diperkuat dengan permodalan dan kemudian kapasitas mereka untuk masuk dalam ruang manufaktur dengan tadi ya semangat hilirisasi, tentu ini akan menjadi sebuah potensi gelombang yang luar biasa. Tetapi kalau biasa-biasa saja, ya santai-santai saja, nah ini yang kemudian harus diingatkan. Kita harus saling menguatkan, mengingatkan supaya kemudian akselerasi itu betul-betul tercipta ke depan. Oke, lagi-lagi kebijakan-kebijakan yang dampaknya betul-betul terasa manfaatnya oleh seluruh masyarakat, terutama di akar rumput, itu yang tadi ditegaskan. Apapun program-program yang sudah dicanangkan, yang dijanjikan selama masa kampanye, bagaimana dampaknya dan realisasinya. Karena tadi ya IKN, itu kan juga budgetnya besar sekali. Kemudian juga program makan bergizi, 71 triliun untuk di tahun pertama. Apakah Mas Umam melihat ini akan, di tahun pertama Pak Prabowo dan Mas Gibran akan berat nggak nih jalannya? Iya, memang idealitas itu adalah sebuah hal yang dalam konteks tertentu harus diperjuangkan, tetapi juga harus dinegosiasikan kalau kita kemudian berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, sehingga memaksa kita untuk bersikap realistis. Nah, oleh karena itu tentu tim ekonomi dari pemerintahan baru nanti tampaknya juga sudah mulai di set up ya, terbukti dengan masuknya Pak Tommy sebagai Wakil Menteri Keuangan, tentu akan bisa mengobservasi secara optimal apakah misalnya kapasitas keuangan negara atau ruang fiskal kita memungkinkan untuk bermanuver lebih lanjut untuk menjalankan janji-janji kampanye yang kemarin disampaikan. Pembangunan IKN satu hal, kemudian makan siang gratis hal yang lain. Tetapi dalam konteks ini, apakah kemudian kalau opsi menghadirkan resources yang lebih besar, kedua hal itu kemudian akan menciptakan trickle down effect dalam konteks kesejahteraan rakyat, dalam konteks pertumbuhan ekonomi negara atau tidak. Nah, ini harus dihitung betul. Kalau misal kemudian kita memaksakan diri pada hal-hal yang sebenarnya kurang produktif dalam konteks pembangunan ekonomi jangka panjang, justru potensi menciptakan situasi yang tidak optimal dan tidak produktif bagi pembangunan ekonomi negara ke depan. Oke, dan